Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Kautsari dengan NIM 4610124001. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua tugas sekaligus, yaitu menjelaskan codingan yang telah diberikan oleh Bapak, dan yang kedua itu adalah menjelaskan codingan yang telah saya modifikasi dengan berpatokan pada codingan yang Bapak berikan ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita mulai pada codingan yang pertama. Nah, di codingan yang pertama ini merupakan codingan yang mengimplementasikan algoritma decision tree dalam bahasa pemrograman Python yang menggunakan library Pandas dan 6py. Nah, yang pertama di sini datasetnya itu terdiri dari beberapa atribut seperti performa akademik, ekstrakurikuler, kebutuhan finansial, dan status beasiswa. Didefinisikan ulang. Ini adalah data sampel yang akan digunakan untuk membangun pohon keputusan. Selanjutnya, kita memiliki kode yang mencakup fungsi-fungsi berikut. Yang pertama yaitu adalah fungsi untuk menghitung entropi dari kolom target yang merupakan ukuran ketidakpastian dalam data. Yang kedua, fungsi untuk menghitung gain informasi dari suatu atribut dalam data yang mengukur penurunan dan ketidakpastian target setelah data dibagikan berdasarkan atribut tertentu. Yang ketiga yaitu fungsi untuk membangun pohon keputusan secara rekursif. Fungsi ini menggunakan kriteria seperti entropi dan gain informasi untuk memilih atribut terbaik yang akan digunakan untuk membagi data. Yang kedua adalah pohon keputusan dibangun dari dataset yang telah didefinisikan sebelumnya dengan menggunakan fungsi bulk tree. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa kita run dulu kodenya. Sabar karena mungkin bukan beberapa waktu. Oke, sembari menunggu code-nya ini jalan, kita lanjut ke code yang selanjutnya. Yaitu di sini code yang ini yaitu fungsi prediction tree sample yang disertakan dengan tujuan untuk melakukan prediksi berdasarkan pohon keputusan yang telah dibangun dan sampel input yang diberikan oleh pengguna. Fungsi ini melakukan penelusuran pada kolom keputusan dengan menggunakan nilai atribut dari sampel input untuk memprediksi suatu beasiswa. Selanjutnya ada fungsi input prediction tree yang bertugas untuk meminta input dari pengguna mengenai performa akademik, kreativitas ekstrakurikuler dan kebutuhan finansial, serta melakukan prediksi status beasiswanya yang berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna tersebut. Nah, fungsi ini mencetak hasil prediksi ke layar, tetapi contoh untuk pemanggilan fungsinya itu belum dijalankan karena tidak dapat menerima input pada lingkungan ini. Nah, untuk output dari codingan yang pertama tadi itu masih jalan. Kita tunggu mungkin sekitar beberapa menit. Untuk pengetesannya itu kita tes terlebih dahulu. Biar codingannya bisa jalan dari awal.
marilah kita lihat output dari codingan yang pertama ini. Nah, output yang codingan pertama tadi itu berupa data yang berisi performa akademik, ekstrakurikuler, dan kebutuhan finansial. Nah, untuk output yang di codingan kedua ini merupakan fungsi yang akan menjalankan codingan yang akan kita lakukan di bagian sini, yaitu user input prediction-nya. Mari kita melakukan prediksi apakah status beasiswa dari peserta penerima beasiswa itu akan diterima sesuai dengan kondisi yang kita lakukan, yang kita berikan pada datasetnya tersebut. Yang pertama itu ada performa akademik. Di sini kita tulis tinggi saja performa akademiknya. Yang kedua, dia aktif ekstrakurikuler atau tidak, yaitu kita tulis aktif. Dan kebutuhan finansialnya itu karena peserta penerima beasiswa ini merupakan masyarakat golongan yang kurang mampu, jadi kita berikan kebutuhan finansialnya itu rendah. Jadi berdasarkan codingan kita buat dari data itu dan berdasarkan data yang dimasukkan itu, kalau peserta beasiswanya itu memiliki akademik yang tinggi, ekstrakurikulernya aktif, dan kebutuhan finansialnya rendah itu, maka otomatis status beasiswanya akan diterima. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan di codingan pertama. Mari kita lanjut pada codingan yang kedua. Nah, codingan yang kedua ini mungkin kurang lebih sama dengan codingan yang pertama tadi, tetapi saya memodifikasinya di beberapa aspek seperti pada datasetnya ini. Nah, mungkin saya bisa menjelaskannya dulu untuk code-nya ini, yang dimana code-nya ini memuat beberapa dataset dalam sebuah data frame yang menggunakan library Pandas yang berisi informasi tentang cuaca, tentang cuaca dan apakah bermain atau tidak, dan atribut-atributnya termasuk outlook atau perspektif cuaca, temperatur atau suhu, humidity atau kelembapan, dan windy atau angin. Nah, kolom terakhir itu ada play yang menunjukkan apakah akan bermain atau tidak. Nah, data frame ini dibuat dengan menggunakan dictionary data yang berisi kolom-kolom dan nilai-nilai sesuai dengan setiap kolomnya, dan data frame tersebut dicetak untuk diperiksa. Nah, untuk data frame-nya bisa kita cetak dan run agar dapat melihat datanya. Nah, ini dia dataset yang telah saya buat dan tampil, dan inilah dataset yang akan kita jadikan patokan untuk menjalankan code-code yang sudah kita lakukan tadi. Baiklah, mungkin kita lanjut ke penjelasan code yang pertama lagi. Nah, code yang ini itu merupakan code yang disertai dengan implementasi algoritma pembangunan pohon keputusan juga. Nah, algoritma ini memanfaatkan metrik entropi dan gain informasi untuk membangun pohon keputusan dari dataset yang telah diberikan. Nah, datasetnya itu yang ini. Mungkin bisa saya jelaskan satu persatu, yang dimana itu ada fungsi untuk menghitung entropi, yang dimana untuk menghitung entropi dari kumpulan data yang diberikan ini, entropi digunakan sebagai ukuran atau ketidakpastian dalam atau keacakan dalam sebuah data. Yang kedua, fungsi untuk menghitung gain atau informasi, di mana menghitung gain informasi yang diperoleh dari pembagi data berdasarkan atribut-atribut tertentu. Ini membantu dalam pemilihan atribut terbaik untuk digunakan dalam pembangunan pohon keputusan. Yang ketiga itu ada fungsi untuk membangun pohon rekursif, yang dimana ini merupakan inti dari algoritma pembangunan pohon keputusan. Fungsi ini secara rekursif memilih atribut terbaik untuk membagi data dan membangun pohon keputusan hingga mencapai kondisi
terminasi. Nah, setelah itu terdapat kode untuk membangun pohon keputusan dari dataset yang telah diberikan, yang dimana dataset yang dikonversi menjadi array NumPy dan dimasukkan ke dalam algoritma build tree. Nah, ini adalah algoritma build tree-nya, dan kemudian dicetak untuk diperiksa. Nah, mari kita cetak ininya. Nah, ini adalah output dari codingan yang di atas tadi ini, yang merupakan dengan output yaitu outlook, rain, dan sunny. Yang kedua itu ada codingan yang merupakan fungsi prediction tree sample-nya yang disertakan bertujuan untuk melakukan prediksi berdasarkan pohon keputusan yang telah dibangun di atas tadi ini. Nah, fungsi ini mengambil tree atau pohon keputusan dan sampel atau contoh input sebagai argumen. Pada fungsi ini, pohon keputusan tree diperiksa untuk menentukan prediksi berdasarkan nilai atribut berdasarkan nilai atribut dari sampelnya. Dan jika tree adalah string, berarti ini adalah label prediksi, maka fungsi akan mengembalikan label tersebut. Jika tidak, fungsi akan mengambil atribut pertama dari tree dan mencari nilai atribut yang sesuai dengan sampel untuk menemukan subpohon-pohon yang cocok. Dan jika tidak ada subpohon yang cocok untuk nilai atribut yang diberikan, fungsi akan memberikan prediksi don't fall atau don't play. Intinya kalau fungsinya tidak masuk, maka perintahnya tidak akan memberikan prediksinya tidak akan membiarkan seseorang ini bermain golf pada cuaca itu. Nah, selanjutnya itu fungsi input prediction, yang dimana ini digunakan untuk meminta input dari pengguna mengenai kondisi cuaca untuk bermain golfnya, berupa outlook, temperatur, humidity, dan windy, dan kemudian melakukan prediksi menggunakan fungsi predict yang di sini tadi untuk menentukan apakah akan bermain golf berdasarkan kondisi cuaca yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, untuk memperagakan dan menjalankan fungsi ini, pastikan bahwa tree sudah dibangun dengan benar. Nah, tree-nya sudah dibangun dengan benar di atas tadi, menggunakan dataset yang sesuai. Nah, adapun juga fungsi input prediction-nya dapat digunakan untuk menguji prediksi berdasarkan input dari penggunaan terkait kondisi cuaca. Nah, untuk pengujiannya itu bisa kita lakukan dengan menggunakan code use input dan prediction. Nah, marilah kita menguji code yang sudah kita gunakan tadi dari sini. Dan ini harus berpedoman pada dataset yang telah kita input tadi. Nah, di sini perintahnya itu silakan masukkan data untuk kondisi cuaca untuk bermain golf. Nah, di sini outlooknya itu kita pilih sunny, overcast, atau rain. Kita pilih rain saja, hujan. Kedua, kita pilih temperaturnya itu panas atau hot. Yang kedua, kita pilih humidity-nya itu normal. Dan windy-nya itu apakah berangin atau tidak, kita pilih berangin, true atau false. Kita lihat prediksinya, apakah kita bisa bermain golf dengan kondisi cuaca hujan tetapi hawanya panas, tetapi kelembapan udaranya itu normal, tapi di sini anginnya kencang. Apakah kita dibiarkan apakah kita bisa bermain golf pada cuaca tersebut? Nah, di sini berdasarkan data cuaca yang telah dimasukkan, status untuk bermain golf itu don't play atau tidak bisa bermain. Mungkin inilah yang bisa saya jelaskan dari kedua tugas yang telah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.